Kelas 5, Tema 6, Panas dan Perpindahannya. Subtema 3, Pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajaran ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Masih sehat kan? Masih tetap semangat kan untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Tujuan pembelajaran. Dengan menggarisbawahi kata kunci, siswa mampu menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan pada media secara tepat. Dengan membuat diagram untuk menjelaskan pokok pikiran, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media elektronik secara lisan dengan jelas. Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara benar. Ingatkah kamu dengan konduksi? Ya, konduksi adalah perpindahan panas melalui suatu perantara tanpa diikuti dengan perpindahan partikel zat perantara tersebut. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada yang tidak. Perhatikan contoh berikut. Salah satu dari ujung batang logam besi ini, yaitu ujung A, dipanaskan. Setelah beberapa saat, ujung B ikut panas. Hal ini karena terjadi perpindahan kalor dari ujung A ke ujung B, tetapi tidak disertai perpindahan partikel zat tersebut. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada bahan yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga
penggunaan bahan isolator, terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Perhatikan dengan seksama bacaan di atas, dan kamu akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Tuliskan kata-kata tersebut di dalam tabel berikut, lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus. Buatlah paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut, dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku. Berdasarkan bacaan di atas, kamu tahu bahwa banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Bagaimana cara untuk mengetahui kemampuan menghantarkan panas sebuah benda? Berikut ini adalah kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menyelidiki kemampuan menghantarkan panas pada benda yang berbeda-beda. Lakukanlah kegiatan ini di dalam kelompok. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, batang besi panjang lebih kurang 50 cm. Yang kedua, batang tembaga panjang lebih kurang 50 cm. Yang ketiga, sumpit bambu yang ujungnya diikat dengan karet gelang. Yang keempat, sumpit dari bahan plastik, ujungnya diikat dengan karet gelang. Yang kelima, bahan kain untuk memegang benda panas. Yang keenam, lilin. Yang ketujuh, korek api. Langkah-langkah kegiatan bisa kamu buka pada buku siswa halaman 140 sampai dengan 141. Amati dan catat setiap perubahan yang terjadi. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Tetap belajar di rumah, jangan lupa jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.